Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah taala. Kita masih membahas tentang Makanatus Sunnah inda as-salaf, yaitu bagaimana para salaf mengagungkan sunnah atau bagaimana kedudukan sunnah di sisi para salafus soleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam-imam setelah mereka. Sampai di halaman 124, rabi'an ma ruya 'anil a'immati ba'da dzalik, yaitu yang diriwayatkan dari para imam-imam setelahnya, yakni abad keempat ke atas, ya, abad ketiga, abad keempat. Terakhir kemarin kita sampaikan poin yang kedua, ucapan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam itu sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Kemudian poin yang ketiga, waqala Ibnu Battah Al-Ukbari, berkata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanah, kata beliau, wa hallaka malja'un talja'u ilaihi aw syai'un ta'awwala alaihi ghaira sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, adakah bagimu tempat untuk bersandar? Adakah bagimu tempat untuk bergantung selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allati faradallahu 'alaika ta'atahu fiha, di mana Allah azza wa jalla telah mewajibkan engkau untuk taat kepada beliau, wa qabulaha wal 'amala biha, dan Allah juga mewajibkan engkau untuk menerima sunnah dan mengamalkan sunnah tersebut. Ya, ini kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Kesimpulannya beliau menganggap bahwa tidak ada bagi kita sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan, sandaran, ya, kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, waqala Ibnu Khuzaimah, berkata Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, yang mendapatkan gelar sebagai Imamul A'immah, ya, imamnya para imam, yaitu Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Qultu li Ahmad ibni Nasr, aku mengatakan kepada Ahmad bin Nasr, wa haddatsa bi khabarin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan tentang hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau atakhudhu bi,
yakni orang yang diajak bicara tadi mengatakan, "Atakhudhu bihi, apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut? Apakah engkau mengambil?" Faqala Taimah, "Atara ala wasati zinnaron." Tidakkah kau melihat di tengah badanku, di tengah diriku ini ada sabuk, yakni aku sedang mengenakan sabuk. La taqul li khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam atakhudhu bih. Jangan engkau mengatakan kalau sudah disampaikan hadis kepada engkau, kemudian kau masih bertanya, apakah kau berpendapat dengan hadis itu? Ya, apakah engkau mengambil hadis tersebut? Apakah kau berpegang dengan hadis tersebut? Jangan. Ini di tengah badanku ada sabuk. Ini ancaman. Nek basa Surabaya kon gak ndelok tak aku gawe sabuk iki. Iki tak coplok, berat lho urusan ini. Waqul, akan tetapi kalau kau ingin bertanya, jangan bertanya tentang apakah kau mengambil hadis tersebut. Namun tanyakan asahihun huwa. Apakah hadis tersebut sahih? Nah, itu baru pertanyaan yang bagus. Ya, apakah hadis itu sahih? Fa idza sahhal khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qultu bihi syi'ta am abaita. Namun apabila telah sahih hadis kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku berpendapat dengan hadis tersebut. Aku berpegang, aku mengambil hadis tersebut, kau ridho ataupun enggak ridho. Ya, kau mau ataupun kau enggak mau. Aku tetap berpegang dengan hadis tersebut. Ya, ini menunjukkan bagaimana Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala benar-benar berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita di sini mau menambahkan dari kitab Al-Ibanah As-Sughra yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala tentang bagaimana para sahabat atau bagaimana para salaf terdahulu mereka benar-benar berpegang dengan sunnah. Sebentar. Waduh, hilang ya. Tapi mungkin insya Allah kita sampaikan lain waktu. Dan kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman 125, Al-Mabhatsul Tsamin, pembahasan yang ke-8. Ijma'ul ummati ala manzilatis sunnah. Kesepakatan umat Islam atas kedudukan sunnah atau keagungan sunnah. Ya, maksudnya semua umat Islam sepakat bahwasanya sunnah adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat diagungkan di dalam agama. Ini disepakati bukan hanya oleh para ulama, namun oleh semua umat Islam, kecuali segelintir orang yang memang mereka memiliki kesesatan penyimpangan sehingga mereka tidak mengagungkan sunnah. Kata beliau, ajma'atil ummatu ala wujubi ittiba'is sunnah. Umat telah sepakat terhadap wajibnya ittiba'us sunnah, wajibnya mengikuti sunnah. Wa wujubu talaqqiha bil qabuli wal inqiyad. Dan umat juga sepakat wajibnya sunnah itu diterima dan ditaati, dipatuhi. Qala Syafi'i fi awwali kitabihi Jima'il Ilm.
Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Jima'ul Ilm, di awal kitab beliau mengatakan lam asma ahadan nasabahun nasu au nasaba nafsahu ila ilmin yukhalifu fi anna faradallahu azza wa jalla ittiba'u amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taslimu li hukmi. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar ada seorang yang manusia menisbatkan orang itu kepada ilmu, yakni manusia menganggap dia sebagai ulama, atau dia yang menisbatkan dirinya sebagai penuntut ilmu. Ya, dia menisbatkan dirinya kepada ilmu. Aku tidak pernah melihat orang-orang model kayak gitu itu menyelisihi di dalam perkara tentang wajib atau Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan untuk ittiba, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taslim, ya, menerima, tunduk, berserah diri terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yaitu tunduk, berserah diri, menerima sunnah-sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku enggak pernah, kata Imam Syafi'i, ada orang yang mengaku berilmu atau manusia menganggapnya sebagai ahlu ilm, ya, orang yang berilmu, dia tidak menganggap bahwasanya Allah telah mewajibkan kita untuk ittiba sunnah. Nah, ini enggak ada ceritanya, kata Imam Asy-Syafi'i. Berarti kebalikannya, semua orang yang berada di atas ilmu, baik ulamanya ataupun penuntut ilmunya, mereka sepakat Allah telah mewajibkan hamba-hambanya untuk ittiba'us sunnah, untuk mengikuti sunnah, berpegang dengan sunnah. Kemudian kata beliau, bi annallaha azza wa jalla lam yaj'al li ahadin ba'dahu illa ittiba'ahu. Bahwasanya Allah azza wa jalla tidak menjadikan salah seorang pun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti, kecuali Rasul yang diikuti. Ya, berarti Allah tidak pernah menjadikan siapapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti secara mutlak. Ya, adapun para sahabat diikuti. Ya, kenapa para sahabat diikuti? Karena mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sahabat tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak jadi sahabat dia, tapi jadi Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal, jadi Abu Lahab. Ya, kita mengikuti para sahabat karena para sahabat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yalzamu qaulun bi kulli halin illa bi kitabillah au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ucapan siapapun, bagaimanapun ucapannya, tidak ada yang harus kita terima ucapan tersebut kecuali apabila dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma siwahuma tab'un lahuma. Adapun selain kitabullah, selain Al-Quran dan selain sunnah Nabi SAW, itu hanyalah mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ya, mereka ucapan selain Al-Quran dan sunnah itu hanya mengikuti saja, mengekor kepada Al-Quran dan sunnah. Wa anna fardallahi alaina wa ala man ba'dana wa qablana fi qabulil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahid. Dan kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita atau orang-orang sesudah kita, itu kewajiban yang satu, yaitu menerima kabar, menerima hadis dari Nabi SAW. Jadi gak ada bedanya. Jangan dianggap terus kita tok yang disuruh untuk ittiba'us sunnah, adapun orang-orang sebelum kita gak wajib, ya, atau orang-orang setelah kita gak wajib lagi mengikuti sunnah. Ya, ada orang-orang yang beranggapan demikian, bahwasanya sunnah ini itu hanya cocok diterapkan ketika zaman dahulu. Ya, ketika di zaman sahabat. Sekarang 2024, zaman sudah berbeda. Kalau tetap berpegang dengan sunnah, tetap menerapkan sunnah, wah ini nggak cocok, nggak jalan Islam ini katanya. Naudzubillah. Atau sebaliknya,
Mereka menganggap bahwa orang-orang yang ada di masa yang akan datang, di mana mungkin kemajuan zaman sudah semakin berkembang pesat, maka mereka nggak wajib untuk berpegang dengan sunnah. Ini adalah ucapan yang batil. Kata beliau, la yakhtalifu fi annal fardha wal wajiba qabulul khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan dari umat-umat baik yang sekarang, sebelumnya ataupun yang akan datang, bahwasanya yang fardu, yang wajib menerima kabar dari Rasul, menerima hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa firqatun, kecuali ada satu kelompok, sa'asifu qaulaha insyaallah, aku akan mensifatkan mereka insyaallah. Maksudnya kelompok di sini adalah kelompok atau orang-orang yang mengingkari sunnah, ya, ingkaru as-sunnah, baik dari kalangan mustasyrikin, ya, orang-orang orientalis, atau yang sering kita singgung ingkarus sunnah Qur'aniyun, atau orang-orang aqlaniyun yang mereka lebih mengedepankan akal mereka daripada as-sunnah. Qala Ibnu Hazmin, berkata Imam Ibnu Hazm, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul apabila memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ayat di dalam surah An-Nisa. Kata beliau, Imam Ibnu Hazm mengatakan, innal ummata mujmi'atun ala anna hadzal khitaba mutawajjihun mutawajjihun ilaina. Ya, mutawajjihun ilaina. Bahwasanya umat sepakat, ayat tadi, fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, ya, kalian di sini disepakati oleh umat bahwa arah pembicaraannya itu kepada kita. Ya, apabila kalian berselisih. Nah, kalian di sini itu arahnya kepada kita. Wa ila kulli man yukhlaq wa yurakkab ruhuhu fi jasadihi ila yaumil qiyamah minal jinnati wan nas. Dan arah pembicaraan tersebut juga tertuju kepada siapapun yang diciptakan, siapapun yang tersusun dari ruh-ruh, dari jasad-jasad sampai hari kiamat. Maksudnya mencakup jin dan manusia semuanya. Lituwajjihahu ila man kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka ya mengarah kepada apa yang dahulu ditetapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu man ata ba'dahu wa qablana wala farq. Dan kewajiban itu juga ditujukan kepada siapapun yang datang setelahnya atau yang sebelumnya, tidak ada perbedaannya. Intinya mereka semua wajib menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi sunnatu idza thabatat fa innal muslimina kullahum muttafiquna ala wujubi ittiba'iha. Kata Syekhul Islam, dan sunnah ini apabila telah tetap, yakni telah sahih, maka sesungguhnya kaum muslimin semuanya sepakat tentang wajibnya mengikuti sunnah yang telah sah tadi, sunnah yang telah sahih tadi. Wa qala Ibnu Abil Izzi fi Risalatil Ittiba', berkata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah yang mensyarah kitab apa? Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Naam, syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, di antara syarah yang paling bagus dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah adalah syarahnya Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ya, beliau juga punya risalah namanya Risalah Ittiba'. Nah, di situ beliau mengatakan fa innal ummata qad ajma'at ala annahu la yajibu ta'atu ahadin fi kulli syai'in illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya umat telah sepakat bahwa tidak ada kewajiban untuk taat kepada siapapun dalam semua perkara
kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus taat sama orang tua gimana? Taat sama pemimpin, katanya nggak ada orang yang ditaati, ya siapapun itu selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, istri, taat kepada suaminya? Nah, bagian dari ketaatan kepada Rasul, dan taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang ketika dia taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, rakyat taat kepada pemimpin, itu bukan taat kepada hanya sebatas taat kepada zat orang tuanya. Ya, bukan sebatas taat kepada zat suaminya, bukan taat kepada zat apa yang kurang, pemimpinnya. Ya, tapi yang dijadikan landasan di situ adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia mentaati Allah Azza wa Jalla. Nah, kita kalau punya prinsip seperti ini, enak kita mentaati pemimpin, enak kita mentaati orang tua. Tapi kalau ternyata taat kita itu karena zat pemimpinnya, yakni karena individu pemimpinnya, maka yang terjadi adalah tabadul manafi'. Hanya sebatas timbal balik saja. Kalau pemimpinnya baik, oh ya kita taat. Ya, tapi kalau pemimpinnya buruk, oh afwan. Ya, nggak taat kita. Kalau orang tuanya baik, ya kita taat sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya buruk, oh afwan, kita nggak ada taat kepada dia. Naudzubillah. Atau istri biasanya apa itu yang di apa abang punya uang disayang apa, kalau nggak punya uang ditendang. Iya kayak gitu. Ya, karena itu ngelihat individu orangnya, tidak dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Rasul, tidak dalam rangka menjalankan sunnah Nabi SAW, yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baru beberapa bulan yang lalu itu ada berita viral, beberapa saudara itu menitipkan ayahnya yang sudah tua ke panti jompo dan dilepas. Bahkan kalau mati nggak usah dikabari. Ada kan itu kan? Ya, yang viral beberapa hari yang lalu itu. Alasannya kenapa demikian? Karena itu orang tua dari kecil menelantarkan anak-anaknya tersebut, nggak diurus sama bapaknya ini. Sehingga ketika bapaknya sudah tua, anak-anaknya sudah dewasa, dibales sama anaknya. Ya. Anaknya nggak mau ngurusi bapaknya, sehingga dititipkan di panti jompo. Bahkan tanda tangan semua anaknya, kalau bapak mati kita nggak usah dikabari. Ya. Nah, ini kita baca komentar-komentarnya netizen ini. Rata-rata mendukung anaknya. Iya sih, Mak. Rata-rata mendukung anaknya. Aku kalau digituin ya kayak gitu juga lah. Nggak sudi aku. Nggak sudi aku. Orang tua dari kecil tidak memperhatikan aku. Dari kecil nggak pernah ngerawat. Tahu-tahu sudah dewasa, kok enak kita yang ngerawat. Naudzubillah. Ini sekali lagi karena ngelihat apanya? Zatnya, karena ngelihat individunya. Coba kalau dia ngelihat perintah taat kepada orang tua datang dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dia taat kepada orang tua bukan karena orang tuanya baik atau jelek, bukan karena orang tuanya merawat atau tidak, membesarkan atau tidak, orang tuanya kejam atau baik, enggak. Ya, kita taat kepada orang tua karena murni perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, inna thubuta hujjiyatis sunnah al-mutahharati wastiqlalaha bi tasyri'il ahkam daruratun diniyatun. Sesungguhnya ketetapan berhujjah dengan sunnah yang suci, dan bahwasanya sunnah itu merdeka untuk
mentashri', membuat syariat hukum. Bisa nggak Al-Quran itu, sunnah itu membuat atau menetapkan syariat tanpa Al-Quran? Bisa, dan itu banyak. Ya, banyak syariat-syariat yang hanya ditetapkan dengan sunnah, tidak ada di dalam, sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Apa yang ingat ayatnya? Abdullah bin Mas'ud yang tentang tato itu. Masih ingat ceritanya? Abdullah bin Mas'ud ditanya sama seorang wanita tentang laknat kepada al-washimah wal mustaushimah, orang wanita yang mentato dan yang ditato. Dia mengatakan bahwa aku membaca Al-Quran dan aku tidak mendapati ada larangan itu. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, ada larangannya di dalam Al-Quran. Nah, ada yang tahu ayatnya apa? Surat apa itu? Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan maka ketetapan berhujjah dengan sunnah, artinya sunnah itu bisa dijadikan sebagai pegangan, dan bahwasanya sunnah itu merdeka untuk menetapkan syariat dari hukum-hukum syariat, ini merupakan keharusan di dalam agama. Ya, sebuah perkara yang darurah. Darurah ini artinya diharuskan di dalam agama. Wala yukhalifu fi dzalika illa man la hadza lahu fil Islam. Dan tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini. Artinya semua umat sepakat. Sunnah merdeka untuk menetapkan hukum di dalam Islam. Ya, semua umat sepakat kecuali orang-orang yang memang tidak ada bagian sedikit pun di dalam Islam. Artinya orang-orang yang memang tidak dianggap pendapatnya di dalam Islam. Ya, jadi jangan semua dibilang wah ini perbedaan pendapat. Ya, lihat dulu perbedaan pendapatnya. Kalau memang perbedaan-perbedaan pendapat tersebut ada bagiannya di dalam Islam, artinya dianggap sama para ulama, ya kita tolerir. Tapi ada perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak dianggap. Artinya bagaimanapun pendapatnya dia tetap tidak bisa dimasukkan ke dalam pendapat yang mu'tabar, pendapat yang dianggap. Wallahu a'lam, yang dimaksud oleh beliau mungkin adalah pendapat dari orang-orang yang memang jelas-jelas menyimpang dari sunnah, yang menganggap bahwa sunnah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kata mereka harus ada dari Al-Quran, harus ada ayatnya dari Al-Quran. Kalau ayatnya nggak ada dari Al-Quran, maka sunnah nggak bisa dipakai. Pendapat seperti ini jangan dianggap khilafiyah. Ya, mereka sering berlindung di balik kata-kata khilafiyah. Ya, jangan suka menyinggung khilafiyah, perkara-perkara perbedaan pendapat. Ya, harus menghormati perbedaan pendapat. Legowo menghormati perbedaan pendapat. Ahlus sunnah menghormati perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat yang memang mu'tabar, yang memang dianggap. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat antara hak dengan batil, maka ini perbedaan yang tidak dianggap. Wallahu a'lam. Selesai al-faslu al-awwal, pasal yang pertama, ya boleh dikatakan judul besar ini bab ya. Bab yang pertama sudah selesai. Sekarang al-faslu ats-tsani, pasal yang kedua, judulnya juhudus sahabati radhiyallahu anhum wat tabi'ina wa man ba'dahum fi hifdzi as-sunnatin nabawiyah. Pasal yang kedua tentang jerih payah, usaha keras dari para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in rahimahumullah, dan orang-orang setelah mereka, bagaimana kerja keras mereka, upaya usaha keras mereka fi hifdhis sunnah, dalam menjaga sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah itu dijaga oleh mereka. Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi SAW, ilmu agama ini akan senantiasa dibawa dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang memang adil, yang memang kredibel. Tugas mereka adalah menyingkirkan tahrif, penyelewengan orang-orang yang hulu, wantihalal mubtilin,
dan menyelewengkan kesesatan orang-orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan tafsir pemahamannya orang-orang yang bodoh. Nah, di antara bentuk penjagaan sunnah nanti akan kita bahas di poin yang kelima ini, yaitu tentang ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu tentang merekomendasi seorang rawi atau menjatuhkan seorang rawi. Ya, dari sini nanti kita dapati bahwasanya para ulama mereka rela menjadi orang-orang yang mungkin dicela sama masyarakat, dicela sama kaum muslimin gara-gara melakukan jarah. Ya, jarah di sini artinya adalah mentahdzir, menyebutkan aib, menyebutkan cacat. Ya, demi untuk menjaga din, demi untuk menjaga agama. Disebutkan fulan kadzab, fulan ini pendusta, fulan su'ul hifdz, fulan ini hafalannya jelek, ya, fulan mubtadi', fulan ini adalah ahlil bid'ah. Disebutkan bid'ah-bid'ahnya apa. Nah, gara-gara mereka menyebutkan aib-aib dari orang-orang yang memang membawa hadis, gara-gara itu mereka banyak dimusuhi, banyak dicela. Ya, karena manusia itu inginnya ikut perasaan. Sudahlah, jangan hibahin orang. Ya sudahlah, jangan menyebutkan kesalahan orang, jangan menyebutkan aib orang. Loh, kalau ulama hadis tidak menyebutkan aib dari para perawi tersebut, kira-kira sekarang kita bisa menikmati hadis sahih enggak? Nggak bisa kita menikmati hadis sahih, nggak bisa kita mendapatkan hadis sahih. Kenapa? Orang-orang yang membawa hadis tidak disebutkan aibnya, tidak dibongkar kesesatan-kesesatannya atau ya aib-aib yang dia miliki, sehingga tidak terbedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, antara hadis yang sahih dengan hadis yang maudhu, tidak terbedakan, tidak terdeteksi. Ya, ini merupakan penjagaan para salaf terhadap as-sunnah, terhadap agama ini. Datang seorang kepada Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, atau Al-Imam Muhammad bin Sirin, ini beda kisah sih. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, dahulu kita ketika mendengar hadis Nabi SAW, kita langsung mendengarnya. Ya, falamma waqa'atil fitan, ketika terjadi fitnah, yaitu banyak orang-orang yang menyimpang, banyak bid'ah, penyimpangan, maka ketika ada hadis Nabi SAW, kita menanyakan, sammu lana rijalakum, sebutkan perawi-perawi kalian. Dari mana kau mendapatkan hadis Nabi itu? Ya, kau mendapatkannya dari siapa? Sedangkan kau nggak ketemu sama Nabi SAW. Oleh tekon dikon hadis Nabi ini. Sebutkan orangnya siapa? Fayunzar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Maka dilihat, kalau ternyata dia mendapatkannya dari seorang ahlus sunnah, maka diterima hadisnya. Wa yunzar ila ahlil bid'ah fala yukhad hadithuhum. Namun ketika dilihat, ya ketika ditanyakan dari mana kau mendapatkan hadis itu, ternyata dari ahlil bid'ah, orang yang menyimpang pemikirannya, maka fala yukhad hadithuhum, maka tidak diambil hadisnya. Ini semua dalam rangka menjaga as-sunnah. Ya, berarti di situ para ulama di zaman salaf membedakan antara orang yang di atas sunnah dengan orang yang memang tidak di atas sunnah. Antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah dibedakan. Ya. Namun orang-orang di zaman sekarang nggak mau dibeda-bedakan seperti itu. Sudahlah, jangan mengotak-ngotakkan kaum muslimin. Ada yang salafi, ada yang bukan salafi. Salafi juga dikotak-kotakkan lagi. Ada yang salafi yang hakiki, ada salafi yang KW, imitasi. Sudahlah, ini bikin pecah belah umat ini. Ya, sampai kapan umat terpecah belah? Ya, saatnya kita bersatu. Ya, apalagi mau apa? Ya. Banyak ajakan-ajakan seperti itu. Ini enggak. Sejak zaman salaf sudah dibedakan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Ya, di sini ada, di pasal yang kedua ini ada 5 mabhath, ada 5 subbab. Ya, ada 5 subbab. Bab yang pertama atau subbab yang pertama, kata beliau, tadwinus sunnah wa jam'uha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdis sahabah wa ahdit tabi'in wa man ba'dahum. Bagaimana penyusunan sunnah
Dan pengumpulan sunnah itu dikumpulkan ketika zaman Nabi, ketika zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman-zaman setelahnya. Jadi nanti akan dikisahkan bagaimana sunnah itu kok bisa sampai seperti sekarang. Jadi Sahih Bukhari, jadi Sahih Muslim, itu ada perjalanannya, ada tahapan-tahapannya. Nah, ini juga membantah sebagian orang yang mengatakan sunnah itu kan baru ada jauh setelah zaman Nabi SAW. Sahabat dulu nggak kenal Sahih Bukhari. Loh iya memang. Iya kan? Ada yang bilang kayak gitu. Sahabat itu nggak ada yang mengenal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak ada. Ya, ini juga nanti akan membantah orang-orang yang berkata demikian. Tujuannya bukan untuk tujuannya bukan hanya sebatas untuk menghilangkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, enggak. Tujuannya memang adalah menjauhkan umat dari sunnah, supaya umat ragu dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Iya, iki zaman biyen gak ono iki Sahih Bukhari nang zamannya Nabi, zamannya sahabat iki. Sahabat gak tahu maca kitab Sahih Bukhari. Iya. Kemudian subbab yang kedua, ar-rihlatu fi talabil hadis. Akan dikisahkan tentang bagaimana rihlah, bagaimana perjalanan para salaf dalam rangka untuk mencari hadis Nabi SAW. Ini jerih payah mereka jamaah. Ya, itu adalah usianya mereka habis dalam rangka berkelana untuk mencari hadis Nabi SAW dan mendengarkan hadis langsung. Kita alhamdulillah di zaman sekarang kari kelesetan nang omah. Oh iya, wis dapat hadis Nabi SAW. Ya, Imam Bukhari, beliau berjumpa dengan 1000 lebih ulama dalam rangka untuk mencari hadis. Ya, beliau mengatakan laqitu aktsar bi alfi rajulin minal ulama ibil amsar. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai penjuru dunia. Ya, jadi usia nintek, usianya habis buat mencari hadis Nabi SAW. Nah, kemudian sebab yang ketiga, al-inayatu bihifdzis sunnah wa tadarusuha. Perhatian para salaf dalam menjaga sunnah dan belajar sunnah. Ya, jadi mereka bukan cuma mengumpulkan sunnah toh, yang ngelumpukno koleksi sunnah, koleksi hafalan sunnah, tapi nggak paham. Ya, enggak, mereka juga mempelajari sunnah tersebut dan mengamalkannya. Ya, bagaimana dahulu Imam Ahmad sampai menabung dalam rangka untuk mengamalkan sunnah tentang bagaimana dahulu Nabi SAW membayar orang yang bekam. Ya, beliau sampai belani nabung dalam rangka mengamalkan sunnah yang beliau hafal. Ya. Kemudian sebab yang keempat, at-tatsabbut wal ihtiyatu was su'alu 'anil isnad. Tentang cross check. Ya, cross check untuk memastikan dan bertanya tentang sanad. Ya, bertanya tentang sanad periwayatan. Itu tadi yang kita singgung dari ucapan Al-Imam Muhammad bin Sirin. Ditanya tentang sanadnya. Karena kata para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena adanya sanad, mata rantai periwayatan, maka setiap orang akan bebas mengucapkan apapun yang dia ucapkan. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah ada sanad saja banyak yang ngomong ngawur tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemarin lihat itu? Ya, kopi. Ya, man mata apa itu? Wa fi batnihi syai'un minal qahwa. Apa ganjarannya? Enggak, barang siapa yang mati sedangkan di dalam perutnya masih ada sisa kopi, maka apa? Oleh apa? Masa langsung ahli jannah? Ya segitu-gitulah. Ya. Ini sudah ada isnad, masih banyak yang membuat hadis palsu. Ya. Apalagi kalau enggak ada isnad. Dan yang terakhir tadi, al-mabhatul khamis, naqdur ruwati wa kashful al-kadzabin wa dhuhuru ilmil mustalah wa bi khasatin ilmil jarah wa ta'dil. Tentang
mengkritik rawi, ya mengkritik perawi hadis dan menyingkap kedustaan para pendusta. Ya, menyingkap para pendusta-pendusta hadis. Dan kemudian juga akan dijelaskan tentang bagaimana munculnya ilmu mustalah, yakni mustalah hadis. Ya, dipelajari ada hadis mutawatir, ya kan? Kemudian apa lawannya mutawatir? Ahad, ya kan? Kemudian disebutkan dhaif, hadis hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dan yang lainnya. Ini ilmu mustalah hadis. Dan juga ilmu tentang al-jarh wa ta'dil, yakni memuji perawi. Ya, perawi ini thiqah. Ya, perawi ini terpercaya, dipuji perawinya. Ada juga perawi ini quwwatul hifdz, hafalannya kuat misalnya. Dipuji perawi tersebut. Atau al-jarh, yakni dicela perawinya. Ya, ini perawi kadzab, pendusta. Ya, ini perawi ahli bid'ah misalnya. Nah, itu termasuk diantara cabang-cabang ilmu hadis. Pusing belajar hadis jamaah. Nah, yang bikin pusing nama-nama perawinya. Karena nama-nama perawi, apalagi nama-nama orang Arab itu, kebanyakannya itu dibolak-balik. Ya, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad. Nah, ya, dibalik-balik. Terus juga satu nama itu terkadang ada kembarannya juga, cuman beda zaman. Makanya sampai perawi hadis justru lebih dikenal dengan julukannya. Seperti Al-A'raj yang pincang, ya kan, Al-A'mash yang matanya rabun misalnya. Itu padahal namanya Abdurrahman bin Hurmus. Itu untuk istilahnya apa ya? Nengeri, apa nengeri? Hah? Iya, untuk memberi tanda dan membedakan dengan yang lain. Iya. Maka luar biasa orang-orang yang belajar ilmu hadis, ya, apalagi sampai sudah luar biasa sebagaimana muhaddits di zaman kita sekarang, yang tidak ada orang seperti itu di zaman sekarang ini, yaitu Syekh. Nah, sudah meninggal, ini masih hidup. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullah taala. Ya, beliau luar biasa ketika mengajar hadis di Madinah. Ya, beliau matanya sudah agak sudah agak menurun karena usia beliau sudah usia lanjut. Jadi beliau hanya mendengar dari orang yang membaca. Biasanya ada qari'nya yang membaca hadis. Qari'nya membaca, ya, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, akhbarana fulan, disebutkan periwayat-periwayatannya, sanad-sanadnya, kemudian matan hadisnya sampai selesai. Ya, setelah itu beliau ulangi lagi seperti yang disampaikan oleh qari', namun tanpa baca kitab. Ya, tanpa baca kitab. Ya, sebagaimana juga dahulu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau ketika dibacakan oleh qari'nya hadis, ada satu nama yang beliau kritik di situ, dan beliau tahu kalau itu salah cetak, tapi di kitabnya tulisannya memang seperti itu. Ya, kemudian beliau bilang ini salah cetak. Ya, yang benar bukan anfulan, 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 harusnya anfulan, fulan, fulan, fulan. Jadi wallahu a'lam, ada mungkin kebalik. Ya kan, harusnya ini di urutan yang sekian, kemudian kebalik ke urutan sekian. Ya mungkin orang percetakannya ketika ngetik kualik. Ya, tapi beliau sudah tahu bahwasanya ini kebalik. Ketika dicek ke cetakan yang lain, benar. Ya, padahal beliau tanpa melihat. Ya, ini ulama ini. Ya. Nggak mampu kita orang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. 8 menit. Dan mungkin cukup di tamhid, yakni permulaan dari bab ini. Beliau mengatakan, inayatus sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum bis sunnatin nabawiyyah ja'at min ilmihim bimakanatiha minad din.
perhatian para sahabat. Kok bisa para sahabat itu perhatian luar biasa kepada sunnah? Demikian para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Kenapa mereka sangat perhatian terhadap sunnah? Karena pengetahuan mereka, karena ilmu yang mereka tahu tentang agungnya sunnah di dalam agama. Jadi mereka tahu betapa agungnya sunnah, maka berangkat dari situ mereka sangat perhatian terhadap sunnah itu. Wa annaha mubayyinatun li kitabillahi wa mufassiratun lahu. Dan mereka tahu, para sahabat, para salaf tahu bahwa sunnah itu adalah penjelas dari kitabullah dan penafsir dari kitabullah. Wa annaha syari'atun wa wahyun. Dan mereka tahu bahwasanya sunnah itu adalah syariat, dan sunnah itu juga merupakan wahyu dari Allah. Wa annahum ma'murun bil i'tisami wat tamassuki biha. Dan mereka tahu, para sahabat ini, para salaf ini, bahwa mereka diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah itu. Wa annan najata wal fauza wal falaha liman wuffiqa lidzalik. Dan mereka, para salaf tahu bahwa kesuksesan, kejayaan, keselamatan itu bagi orang-orang yang diberi taufik untuk sunnah, di atas sunnah. Wal halaka wal khusrana liman a'rada anha wa tanakkaba tariqaha. Dan mereka juga tahu bahwa kebinasaan, kerugian bagi siapa saja yang berpaling dari sunnah dan menyimpang dari jalan sunnah. Wa qad kanat juhuduhum fi hifdhiha mutanawwi'atan fi abwabin syatta. Dan usaha keras mereka, jerih payah para salaf dalam menjaga sunnah bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Bagaimana usaha mereka dalam menjaga sunnah ini macam-macam, nggak satu model. Di antaranya fi tadwiniha, menyusun sunnah. Itu juga usaha para salaf dalam menjaga sunnah. Fi rihlati fi talabiha, mereka rela bepergian jauh, rihlah untuk mencari hadis sunnah. Wa fil inayati bi hifdhiha wa tadarusiha, dan mereka perhatian menjaga dan mempelajarinya. Fit tatsabbut, ini yang tadi kita sebut ya. Ya, sebab-sebab yang kita sebut itu semua merupakan usaha para salaf dalam menjaga sunnah. Kemudian di paragraf yang terakhir kata beliau, wa fi hadzal fasl ubayyinu jawaniba min juhudihim fi hifdzis sunnah bi ijaz. Dan di dalam bab ini, pasal ini, kata beliau, aku akan jelaskan sisi-sisi upaya para salaf, upaya mereka dalam menjaga sunnah bi ijaz, dengan ringkas. Ya, nggak disebutin semuanya, tapi dengan ringkas. Idil maksudu bayanu makanatis sunnah, karena memang tujuannya adalah untuk menampakkan, menjelaskan keagungan sunnah. Kembali ke judul kitab ini, yaitu makanatus sunnah min khilali ma'rifati hadhil juhud. Dari sisi kita tahu betapa para salaf mereka sangat luar biasa jerih payahnya dalam menegakkan sunnah, dalam menjaga sunnah, dalam mempelajari sunnah. Itu semua berangkat dari pengetahuan mereka tentang makanatus sunnah, tentang kedudukan, keagungan sunnah ini. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tadwinus sunnah wa jam'uha, tentang penyusunan sunnah dan pengumpulan sunnah itu. Karena dahulu Nabi SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis. Ya, kemudian baru setelah itu diberi rukhsah, diberi izin. Dahulu hadis hanya cukup dihafal, nggak boleh ditulis. Ya, kenapa nggak boleh ditulis? Ya, khawatir bercampur dengan Al-Quran. Jadi sunnah sudah ada, tapi di mana? Dihafalkan. Ya, dihafalkan oleh para sahabat. Baru kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah, memberikan izin untuk menulis hadis beliau. Tapi ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.